Saya waktu mengenal Islam tuh udah mulai jarang. Nggak sebelum mengenal Islam maksud saya? Iya, udah mulai jarang. Oh, udah mulai jarang? Iya sih, udah mulai jarang. Oke. Dari tahun 2018, awalnya dari perdebatan gitu. Oke, gimana? Perdebatannya sama teman saya tentang masalah Tuhan beginilah, Tuhan begitulah, Tuhan berwujud lah, ginilah. Terus saya bantah lagi, akhirnya saya diam situ. Pas saya diam, saya penasaran bertanya sama teman saya, terus ketemu sama Kak Adam di sini. Oke. Waktu pas kita ngaji reman tuh. Iya. Ya itu masih ingat banget tuh, tahun 2018 kalau nggak salah. Oke, berarti antum memang sebelum ketemu saya itu udah nggak rajin ya ke ibadah Udah agama sebelumnya gitu. Udah nggak. Udah nggak rajin. Itu yang membuat antum nggak rajin tuh kenapa? Boleh tahu nggak? Ya karena udah mulai goyang iman saya. Apa yang buat goyang? Ya karena lama-lamaan kepengen kayak penasaran dengan Islam gitu. Oh, mungkin antum menemukan sesuatu yang Baru. ya. Iya. Oh, berarti ngobrol sama teman kemudian baru ikut kajian itu. Iya. Gimana waktu pertama kali ketemu pengajian itu sama saya? Ya waktu itu sih awalnya sih tegang. Mikirnya gini, kalau saya ikut kajian ini pasti saya dosa. Di agama sebelum dosa gitu? Iya dosa. Dosa, takut diomelin aja gitu. Oke. Iya. Terus takut ada yang lapor sama orang tua. Tapi makin sini, saya kan waktu itu pernah ngajukan pertanyaan sama Kadam. Semuanya dijawab kan. Itu pas dijawab semua itu saya masih kurang yakin. Sampai 2 tahun. Masih kurang yakin itu? Iya, masih kurang yakin. Oke. 2 tahun kurang yakin, tahun 2020-nya udah yakin baru masuk Islam Syahadat saya. Kenapa kok bisa nggak yakin? Padahal kan itu kan saya jawab dengan secara mungkin pengalaman saya juga kan karena saya mualaf kan. Iya, karena kan itu kan saya mengajukan semua pertanyaan setiap malam Jumat. Yang untuk kajian reman tuh. Waktu pas itu kan saya masih kurang percaya. Saya masih bertanya sama teman, terus masih bertanya gini, terus masih suka ngeliat video-video tentang Islam. Semenjak itu gereja udah nggak pernah lakukan lagi, udah mulai jarang, udah bolong malah semuanya. Oke ya. Akhirnya tahun 2020 kan saya beranikan diri ngucap di grup Yuk Ngaji, Kak, Assalamualaikum, saya siap mau masuk Islam. Bimbing saya gitu. Setelah waktu tepat di mana? Akhirnya sama Kak Adam dipilih di rumah Kak Adam kan. Masya Allah. Iya. Ya, oke. Jadi memang kemarin ini memang waktu sebelum syahadat itu memang kita sempat diskusi ya, Mar ya. Iya sempat. Tentang mungkin tentang keyakinan kepada Tuhannya gitu ya, perbedaan keyakinan di antara Tuhan agama antum sebelumnya dan agama Islam kan gitu ya. Dan memang saya akuin memang Umar ini salah satu orang yang mungkin bisa dibilang kritis ya. Karena pertanyaannya itu luar biasa. Kak, kenapa Kak kok Tuhan itu kok nggak ada gitu? Iya. Ya, sempat gitu. Iya sempat. Mikir logika mainin gitu. Tapi makin sini iman udah mulai goyang, percaya syahadat saya. Iya, Masya Allah ya. Jadi ketika sudah dijelaskan mungkin ya Allah dan juga mungkin Allah juga mudahkan lisan saya ini bisa mungkin menjelaskan ke antum. Karena kan kalau nggak ada pertolongan Allah kan mungkin saya nggak bisa secara detail kan jelasin ke antum gimana gitu. Tapi antum ini kan masih SMP kan? Masih umur berapa sekarang? 18 udah lulus. Udah lulus ya? Iya udah lulus. Oke, akhirnya pas itu kita antum ngucapin masih SMP waktu itu kalau nggak salah. Waktu zaman-zaman waktu syahadat itu masih SMP. Iya, waktu itu kan nyari tahu tentang Islam kan sama Kadam tahun 2018, saya masih SMP itu. Iya, masih SMP ya. Tapi kalau tahun ini udah lulus ya. Udah lulus ya? Iya. Baik, oke. Dan nanti mengucapin syahadat di rumah Ana ya, ya. Waktu itu disaksikan juga sama teman-teman. Dan alhamdulillah senang nggak? Senang. Gimana senangnya? Ya senang aja, ada rasa berbeda gitu kayak yang lain gitu. Terus dari penilaian dari teman-teman saya katanya bagus, sudah mulai ada perkembangan gitu. Cara berpikirnya tentang Islam, tentang ini udah mulai ada gitu. Emang dulu antum berantakan banget atau gimana? Nah, dulu mah bandel banget. Gimana? Bangor mainnya. Bangor ya. Iya. Tapi setelah udah kenal Islam mungkin semua itu jadi berubah ya. Mulai perlahan. Oke. Dan boleh nggak ceritakan sedikit bagaimana pas ketika kita menghadapi orang tua antum? Kan orang tua antum tahu nih. Oh iya. Kalau antum syahadat, itu pertama awalnya gimana? Itu yang masalah sertifikat tuh. Yang KTP saya ubah jadi Islam. Pas di umur 17 tahun, saya kan ada niat mau bikin KTP. KTP saya itu kan di kartu kan masih agama yang sebelumnya.
sama RT saya mau diganti dengan agama Islam, soalnya warga-warga sekitar rumah saya udah pada tahu saya Islam gitu. Saya mau ganti, akhirnya diminta suruh bikin sertifikat sama orang kelurahan. Pas mau dibikin sertifikatnya tuh saya bingung mau bikin sertifikat sama siapa. Saya bertanya sama ketua DKM Masjid Tanidom. Ketuanya sekarang udah dekat sama saya kok. Pas dekat itu dibikinin nama dia formulir semuanya, terus sama tanda tangan dari teman saksi gitu, dibikin semua. Jadi pas sertifikat jadi langsung saya lari kelurahan. Pas kelurahan situ KTP saya baru bisa diubah jadi Islam. Akhirnya orang tua tahu apa gimana? Orang tua tahu. Pas tahu kan waktu itu awal-awal bapak saya kan penasaran dengan KTP saya. Coba Gabriel, bapak mau lihat KTP kamu. Awalnya saya nggak mau ngasih, pas udah jadi tuh. Pas mau ngasih, ketahuan, diomelin saya, dipatahin tuh KTP saya. Oh, dipatahin? Iya. Oke. Terus? Dipatahin, dibuang. Suruh balik lagi kelurahan, tanya. Ini gimana nih KTP kok, kenapa dulu jadi Islam? Dari soalnya kesalahan apa gimana? Saya diem. Kamu kalau masih kayak gini, bapak kamu suruh pergi ya. Dalam hati, yaudah saya memilih pergi gitu kan. Diusir ya kan. Akhirnya bapak saya sendiri jalan ke sono. Pas kelurahan. Nanya ke orang kelurahan. Maaf Pak, sebenarnya anak bapak tuh udah punya sertifikat resmi, dia mualaf. Terus akhirnya balik lagi nanya ke saya. Ini siapa yang ngeluarin surat mualaf kayak gini? Saya diam, nggak mau ngasih tahu orangnya. Siapa? Kalau kamu nggak mau ngasih tahu, kamu pergi. Yaudah saya milih pergi aja daripada kenapa kan orang kan takut ya dipukulin apa gimana gitu. Ya emang galak ya? Galak. Terus? Akhirnya saya pergi. Pas pergi itu dicariin saya. Pergi waktu itu pas diusir cuma waktu berapa minggu dicari saya. Itu juga mama saya nelpon suruh pulang. Gabriel kamu pulang ngapain gini. Terus abang saya yang pertama juga nelpon pulang aja. Saya nggak mau kan. Terus ketemu lah mau bapak saya di pertengah jalan. Pertengahan jalan ditanyain, kamu mau kemana? Saya nggak jawab, mau pergi. Pas mau perginya itu, saya diam. Mama saya ngikutin dari belakang, bapak saya naik motor, balik ke rumah. Terus nanya, yaudah sertifikat kamu mana? Mau diubah lagi jadi Kristen lagi. Saya diam, masih diam. Akhirnya saya tunjukin tuh yang buat sertifikat saya ya, seorang kiai sebenarnya sih. Yang pengurus DKM Tanidom itu? Iya. Oke. Saya datang ke rumahnya dia sambil nangis. Pak maaf Kak, ini orang tua saya mau dimusyawarain aja daripada begini terus kan. Pas dimusyawarain, saya nelpon kan ke Adam itu minta datang tuh. Masih inget tuh. Ya itu juga. Ya itu saya sih ingat banget tuh. Iya. Ini kenapa suruh mualaf ini dikeluarin begini. Saya masih diam. Yang ngejawab ketua DKM ini. Tapi saya nanya lagi kok ketua DKM ini kok bisa ngadapin bapak saya yang keras itu. Ya keras itu loh. Padahal kan orang gitu kan bapak saya kan orang bisa bilang keras gitu. Apa-apa kalau marah bawaannya logatnya besar. Tapi sama ketua DKM ini sabar, pelan gitu ngadepinnya. Dan selebihnya udah gitu, udah lupa sih sebenarnya tahun lalu itu. Nelpon saya kan? Iya, nelpon ke Adam waktu itu. Itu kan juga mungkin sedikit dramatis juga tuh di situ kan. Sampai di mana orang tua antum bilang kayak gini ke saya tuh bilang gini, apa namanya? Kok anak saya bisa tuh pindah agama gitu kan gitu. Iya. Itu maksudnya gini, terus kan saya bilang ke orang tua antum kan bahwa ya udah nggak apa-apa, rubah aja KTP-nya, saya bilang gitu. Kalau emang bapak mau cuma rubah KTP, tapi perjanjiannya adalah jangan rubah imannya, gitu kan. KTP bisa diubah asalkan keyakinan nggak bisa. Iya, Masya Allah. Saya ngomong mantap nggak? Keputusan itu bagus ya? Akhirnya sama ketua DKM dibikin surat pencabutan mualaf. Iya. Pas dibikin surat pencabutan mualaf, mas saya nggak pergi. KTP saya sampai sekarang masih Islam. Belum dirubah. Belum. Masya Allah. Berarti mungkin mereka agak nerima mungkin ya terjadi ya. Yang penting antum jangan kabur lagi dari rumah mungkin gitu. Iya.
Tapi memang Masya Allah ya pemirsa, memang sungguh dramatis sekali sampai ya mungkin saya juga sebenarnya udah nasihatin Umar bahwa nggak usah rubah KTP dulu misalnya gitu ya kan. Saya udah pernah ngasih tahu antum kan bahwa KTP kan nggak masalah kan gitu. Yang penting kan keyakinan itu kan. Tapi namanya mungkin masih SMP ya, mungkin jiwanya semangat gitu ya, pengen menunjukkan Islam itu ya kan. Jadi ya. Jadi memutuskan untuk merubah KTP kan gitu ya. Ya alhamdulillah begitulah perjuangannya Mar ya. Kira gimana nih setelah sudah dapat ujian dengan keluarga ya, mungkin dimarahin, diusir tadi kan bisa dibilang diusir. Terus ketika sudah dapat Islam, gimana perasaannya? Kan banyak aturan-aturannya nih. Wah, waktu pertama kali masuk kan yang paling sulit itu sholat subuh. Oke. Saya tuh orangnya kan kalau kemana-mana kan tidur, bukannya sholat subuh malah lanjut tidur. Padahal suara azan denger nih, tidur aja terus. Kadang sholat subuhnya tuh yang susah. Oh, jadi awal-awal dulu mungkin telat subuhnya gitu ya? Iya. Terus itu bisa terbiasa sholat subuh gimana? Kan Anda saya dengar nih kabar dari teman-teman bahwa Umar Masya Allah sholat subuhnya di masjid terus azan juga Anda pernah kan gitu kan? Iya, udah itu pernah. Gimana cerita? Bisa kebiasaan gitu cerita gimana? Ya kebiasaannya sih ya itu saya sangat terima kasih sama ketua DKM. Oh, oke. Karena kan dia yang bikin sertifikat, yang menyelesaikan permasalahan saya, yang dia musyawarahin di rumahnya dia tuh. Waktu itu kalau nggak salah ada videonya yang kita lagi di musyawarah kan tuh. Tapi kalau di HP saya udah nggak ada sih. Ya. Ya karena saya terima kasih aja gitu. Sekarang kalau kemana-mana saya selalu bantuin masjid bersihin gitu. Oke. Berarti sekarang udah nggak telat lagi sholat subuhnya ya? Udah nggak ya? Bener di masjid nih? Bener ya? Udah benar. Masya Allah ya. Kalau saya pada Jumat saya bantuin Marco. Oke. Betul. Oke. Selain sholat subuh kemarin puasa gimana perasaan? Alhamdulillah dari puasa tahun 2021 sama 2022 belum ada yang jebol. Satu. Bener. Bener. Oke. Teman punya janji sama saya kan? Setoran hafalan kan? Masih ingat nggak? Iya. Nah, coba sekarang. Hafalan apa dulu nih? Yang dari surat apa? Surat An-Nas sampai Al-Ikhlas kan? Dulu pernah janji gitu kan? Iya. Ya, coba sekarang. Waduh, malu kayaknya. Nggak apa-apa. Coba. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, hidahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Insyaallah ya. Nah, tapi pesan saya gini. Nanti dipelajarin lagi untuk makhrajil hurufnya gitu ya. Sama guru-guru yang sudah kan banyak kan gurunya di sana ya? Udah banyak. Banyak kan? Iya, banyak. Minta dibenerin gitu. Ustadz, bacaan Al-Fatihah saya bener nggak? Ya, mudah-mudahan bisa sampai lancar terus gitu. Tapi kalau masalah tentang bacaan, hafalan, tentang tajwid katanya Kiai mau ngajarin saya. Iya, Masya Allah, bagus itu. Oke. Baik, Mar. Mungkin kan bisa jadi sebelum kita tutup wawancara ini, bisa jadi kan keluarga antum nonton nih. Antum udah nggak takut sekarang? Udah nggak. Kenapa nggak takut? Udah nggak tegang, udah biasa. Hadapinnya. Udah terbiasa dari kejadian waktu tahun lalu. Terus udah ngeliat antum sholat udah biasa berarti? Kalau sholat saya masih ngumpet. Oh, masih ngumpet sekarang? Iya. Ngumpet dari papa, tapi kalau dari mama saya nggak. Oh, mama nih Mbak ya berarti ya? Iya, saya ingat juga waktu kita diskusi itu, ya mama bilang gitu, saya emang nggak apa-apa anak saya, ibaratnya mau pindah agama juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting dia masih anak saya, kata gitu. Nah, berarti ya bisa jadi itu jalan wasilah antum untuk dakwain mereka. Antum mau nggak dakwain mereka? Ya mau aja, tapi kan ilmu saya masih bawah. Ah, berarti harus belajar dulu. Iya. Ya. Oke, kalau seandainya gini, ibu antum sama ayah antum nonton, antum mau pesan apa? Ya, semoga dapat hidayah. Terus? Dan saya makin istiqomah aja gitu. Untuk terus-menerus belajar Islam.
dan nggak mau putus. Udah itu aja. Kalau diajak sama orang tua untuk balik agama sebelumnya, Udah nggak. kenapa nggak mau? Ya karena saya udah nemukan kayak ketenangan. Udah kayak yang dulunya kayak prempamen, kalau kemana-mana bawanya kayak misalnya nih kalau saya diganggu sama orang bawaannya mau langsung pukul aja. Tapi sekarang apa-apa maunya ditahan. Udah itu aja. Ya, antum juga mungkin minta maaf sama orang tua ya. Kalau mungkin bikin mereka kepikiran gitu ya. Ya mudah-mudahan orang tua saya juga dapat hidayah gitu ya. Supaya kita bisa kumpul bareng-bareng lagi di surganya Allah. Nah sekarang harapan terakhir antum apa nih? Harapan dalam Islam ke depannya mau apa? Ya saya sih kepengen jadi pendakwah. Yang kayak gimana? Ya mengajakin kayak orang-orang untuk ngaji, kayak anak-anak di jalanan gitu. Buat ngajakin mereka ngaji, bacaan Quran, Iqra gitu. Ada niatan ke situ saya. Masya Allah. Dalam hati saya memang ada niatan seperti itu. Mau ngajarin gitu. Mau ngajarin? Iya. Terus kan waktu kemarin kan ada satu orang tuh yang baru masuk Islam. Itu saya ngajakin anak jalanan itu. Yang satu orang itu. Yang sisanya lagi ada 2 orang Islam dari lama, tapi dia udah mulai rajin ngaji. Oh berarti yang mualaf itu aja teman antum juga berarti? Iya. Masya Allah. Sekarang kemarin dia udah syahadat itu ya? Udah saya ada sama Ustaz Hendy. Oh Masya Allah. Iya. Berarti beruntung banget, berarti banyak orang-orang yang Allah kasih hidayah gitu ya. Jadi harus istiqomah ya, dan itu harapan antum bagus tuh untuk mendakwahkan semua orang gitu, supaya jadi kenal Islam gitu ya. Oke, kalau mungkin buat teman-teman Muslim ataupun mualaf mau pesan apa kira-kira? Silakan. Kalau pesan saya sih semoga kalian tuh makin istiqomah aja, yakin kalau agama Islam tuh benar dari agama-agama lain. Karena yang saya rasakan tuh beda dari yang lain gitu, beda banget, jauh malah. Dari segi ketenangan dan juga mungkin kepuasan ya. Ya kepuasan dari sebuah pertanyaan yang saya ngajukan gitu. Oh iya, Masya Allah. Baik Umar, terima kasih banyak Umar atas waktunya. Mudah-mudahan saya doakan antum istiqomah, dan pesan saya jangan lupa terus untuk menuntut ilmu ya. Kepada guru-guru yang sudah antum kenal, dan juga mungkin bisa juga lewat media gitu ya. Dan jangan bosan untuk bertanya dalam WA, nggak apa-apa ke Ana gitu ya. Saya kadang kalau nggak ketemu guru-guru yang lain, kadang saya suka nanya sama ketua DKM ini, Kiai, sering ngobrol gitu. Sering ngobrol tentang masalah ini, tentang saya kok kalau siap sholat kok suka nangis gitu. Kadang suka nanya kan dia tuh. Katanya itu Masya Allah banget itu. Berarti udah mulai ada ketenangan hati katanya. Udah mulai ada kelembutan. Masya Allah.